Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dalam ibadah keluarga bersama-sama dengan saudara-saudara Jemaat Cangkring. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum lebih jauh kita masuk dalam ibadah pada hari ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan kepada Engkau, karena tuntunan dan pimpinan Tuhan menyertai dalam kehidupan kami sepanjang hari. Hingga pada saat ini Bapa, kami boleh membangun ibadah bersama dengan keluarga kami. Bapa, biarlah Tuhan Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hati kami, untuk kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh membaca firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti dalam kami membangun ibadah pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita menggunakan kidung jemaat nomor 23, Ya Allah Bapa. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Kuasamu kekal selamanya. Aku naikkan puji dan doa ini demi nama Tuhanku penebus, Putra kekal abadi dan kudus, Juru Selamatku dan Raja semesta. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan datang kepada Tuhan, memohon agar Tuhan menyertai dalam kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan. Terlebih kita mengakui segala keberadaan, segala dosa kita kepada Tuhan. Di dalam doa, mari kita berdoa. Ketika kami menilik hari-hari yang telah kami lalui Tuhan, banyak hal yang telah kami lakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami adalah manusia biasa, kami manusia yang dalam keterbatasan kami, Engkau mengetahui setiap apa yang kami lakukan tidak layak di hadapan Tuhan. Seringkali Tuhan, kami sebagai manusia, kami sering menyakiti orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kami, dalam lingkungan keluarga kami, dalam lingkungan kami bermasyarakat. Banyak hal Tuhan yang kami lakukan dan itu membuat hati orang-orang yang ada di sekitar kami menjadi sakit hati. Tuhan Yesus, terlebih Bapa, ketidaktaatan kami akan Engkau. Kami sering kali Tuhan melupakan Engkau. Kami sering kali lupa untuk mengucap syukur.
kami lupa untuk memuji Tuhan, kami lupa berdoa, terlebih kami lupa untuk membaca firman Tuhan. Kami seringkali tidak mengindahkan firman Tuhan. Ampuni kami saat ini Tuhan, agar pada saat ini kami boleh layak untuk datang ke hadapan Tuhan, terlebih kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau mau urapi setiap hati yang hadir dalam persekutuan keluarga pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, bersemayam di hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk Bapak Pendeta David Prastiawan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapak Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulut lidah beliau bukan dari kami manusia yang berdosa, tetapi Engkau sendiri Bapa yang berfirman atas kami. Terima kasih Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya kami menerima firman Tuhan, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan, memakai Kidung Jemaat 54, tak kita menyerahkan, kita nyanyikan bait yang pertama dan keempat. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kepunyaan Tuhan. Sungguh ucapan syukur yang patut kita haturkan kepada Tuhan atas waktu yang masih kita miliki untuk dapat bersekutu bersama dalam ibadah keluarga saat ini. Lebih-lebih kita berkesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan kita hayati bersama melalui kesaksian kitab Mika pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mika pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-6, yang demikian pembacaannya. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum
mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, apa yang ada di benak kita ketika mendengar kata akhlak? Mungkin ada yang mengatakan akhlak itu adalah kelakuan, atau ada yang mengatakan budi pekerti, atau mungkin ada jawaban yang lainnya. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluk, yang artinya adalah perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kamus Besar Bahasa Indonesia menambahkan arti yaitu budi pekerti. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Allah, rasanya penting bagi orang Kristen untuk menjaga akhlaknya. Dalam bacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita saat ini, menggambarkan betapa umat Israel tidak dapat menjaga akhlaknya sebagai umat Allah, hingga tidak ada satupun orang yang bisa dipercaya. Kalau zaman kita sekarang mengenal istilah teman makan teman, saat itu lebih mengerikan lagi, saudara makan saudara. Betapa mengerikan keadaan umat pada masa pelayanan Mika. Bagaimana tidak, di ayat yang kedua dikatakan bahwa semua orang telah melakukan hal yang jahat terhadap sesamanya. Tidak ada seorang pun yang saleh dan jujur, dikatakan demikian. Semua orang saling membinasakan. Ayat 3 mengatakan bahwa orang-orang telah menjadi begitu ahli dalam berbuat jahat. Mulai dari para pembesar negeri hingga orang-orang yang biasa, rakyat biasa. Kejahatan begitu masifnya dilakukan, terjadi di semua tempat, tidak terkecuali di tempat di mana seharusnya keadilan dan kebenaran ditegakkan. Gambaran kehidupan persekutuan yang seperti ini tentunya sangat tidak sehat. Semua orang rela melakukan apapun, bahkan kejahatan, demi keuntungan dan kepuasan pribadi. Menjual saudara, menggadaikan kebenaran, menginjak-injak keadilan tanpa merasa berdosa. Lebih mengerikan lagi, ayat 6 tadi mengatakan, di rumah sekalipun, tempat di mana seharusnya sanak keluarga bertemu dan mendapatkan rasa aman, di situ pun terjadi kejahatan yang begitu buruk. Ngeri sekali ketika akhlak sudah hilang dari diri manusia, dari persekutuan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui apa yang telah kita renungkan saat ini,
ada beberapa hal yang dapat menjadi pengajaran untuk kita bersama. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita hayati bersama. Yang pertama, menjaga akhlak adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Akhlak atau perangai seorang Kristen harus mencerminkan yang baik menurut Allah, apapun profesinya. Dan yang kedua, orang Kristen harus menjaga akhlaknya dimanapun ia berada, baik di dalam rumah bersama dengan anggota keluarga maupun di luar rumah bersama orang lain, di sekolah, di tempat kerja, dan sebagainya. Dan yang ketiga, orang Kristen harus menjaga akhlaknya dalam kondisi apapun. Tidak hanya saat sedang senang bahagia, tetapi juga ketika sedang sedih, kesal, penuh amarah. Menjaga akhlak dalam kondisi apapun. Jadi 3 hal ini yang perlu dan patut untuk kita renungkan bersama. Menjaga akhlak sebagai siapapun profesi kita, dimanapun berada dan dalam kondisi apapun juga. Banyak orang mengatakan, dadi wong iku ya aja jujur-jujur nemen, wong jujur iku mengko ajur, begitu. Namun firman Tuhan mengingatkan kita semua, ketika kesalehan dan kejujuran sudah menjadi perangai yang langka di dunia ini, orang Kristen harus tetap menjadi orang yang saleh dan jujur. Saat dikelilingi orang yang terbiasa berbuat jahat, orang Kristen harus tetap menjadi orang yang menebar kebaikan. Lalu ada yang kemudian mengatakan lagi, saya enggak bisa Pak, nanti malah dianggap sok saleh, sok suci. Memang ada orang yang 100% jujur. Bapak Ibu Saudara bukan tidak bisa, tapi mau apa tidak berusaha, mau apa tidak berkomitmen. Memang tidak ada orang yang mampu 100% selalu baik. Baik selalu dalam 24 jam, 7 hari, seminggu. Saya pribadi pun juga sedang terus berusaha dan itu memang sulit. Namun ingatlah Bapak, Ibu, dan saudaraku semua, Allah memanggil setiap kita untuk menjaga akhlak sebagai umat yang percaya kepadanya. Dimanapun dan dalam konteks apapun, akhlak kita sebagai orang Kristen harus tetap terjaga sesuai dengan apa yang baik di mata Tuhan dan yang dikehendakinya. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan saudara semua, kita semua melakukan sabdanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita terima pada hari ini. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman Tuhan boleh termeterai dalam hati kita dan boleh kita lakukan dalam laku hidup kita sehari-hari. Kita akan mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan, diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Namun ku tahu
Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan kita berdoa, seraya kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, karena pimpinan Tuhan dari awal pertengahan hingga saat ini, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh membaca firman Tuhan, terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, boleh termaterai dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam laku hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ungkapan syukur kami juga kami naikkan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah Bapa, Engkau terima persembahan yang telah kami kumpulkan, Engkau mau sucikan, agar menjadi sarana pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami boleh hidup di Indonesia, di tanah yang subur dan makmur ini. Bapak, sungguh kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau mau berkati pemerintahan yang ada di bangsa dan negara kami, baik yang ada tingkat pusat sampai yang ke pelosok desa. Berkati para pemimpin kami, Bapak, agar dapat memimpin dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan senantiasa takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk para pemimpin kami yang saat ini sedang menangani pandemi yang juga belum berakhir, Bapak. Biarlah Tuhan Kau juga senantiasa berikan kekuatan, berikan kesehatan untuk tim gugus tugas, Bapak. Biarlah dapat menangani setiap permasalahan pandemi COVID-19 ini dengan baik dan dapat terselesaikan, dan kami boleh hidup dengan aman, kami boleh hidup dengan tentram. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami menyerahkan gereja Tuhan, terkhusus yang ada di Jemaat Cangkring ini, Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berkati tumbuh kembang gereja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam pelayanannya, dalam kami melakukan setiap kegiatan, senantiasa hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati Bapak Pendeta David Prastiawan yang memimpin dalam GKJW Cangkring ini, Bapak, bersama dengan para penatua dan diaken. Biarlah Tuhan Engkau juga berkati, Engkau campur tangan dalam setiap program yang saat ini sedang direncanakan. Biarlah Bapak, Engkau yang berkenan untuk memberkati para penatua, diaken, juga Bapak Pendeta dalam melayani di Jemaat Cangkring ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap warga jemaat Tuhan, baik kami yang dari anak-anak, kami para remaja, para pemuda, para orang tua, juga Adi Yoswa. Bila Engkau berkati kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau memberikan semangat dan sukacita untuk kami senantiasa melayani Engkau. Bila Bapa Roh Kudus Tuhan senantiasa yang menaungi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Bapa Engkau menyertai dalam kehidupan kami selanjutnya, dalam kami melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kami. Biarlah Engkau memberkati kami dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seru doa kami hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan memakai Kidung Jemaat nomor 252, Batu Penjuru Gereja. Kita nyanyikan bait yang pertama dan keenam. Dengan korban
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, juga anak-anak yang terkasih, kita akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan yang demikian. Anugerah, damai sejahtera, penyertaan dan tuntunan yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas saudara, memampukan saudara menjalani kehidupan dengan membangun akhlak yang baik saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, ibadah selesai. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.